Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika di kelas 9 bersama Ibu Endah di sini. Kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Jadi masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tapi tentu saja sudah mulai meningkat ya pembahasannya. Jadi kalau sebelumnya kita masih belajar tentang definisi bilangan berpangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif, maka kali ini kita akan mulai belajar tentang operasi pada bilangan, ya tentu saja pada bilangan berpangkat. Sebelum belajar, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan laptop atau HP-nya. Kemudian, jangan lupa siapkan buku tulis, kertas korekan atau ballpoint atau pensil. Karena belajar matematika tidak cukup kalian hanya menonton atau mendengarkan saja, tapi nanti harus mencoba mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu tampilkan dalam video ini. Kemudian jangan lupa isilah daftar hadir yang linknya akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini masih mengacu kepada kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, pertama, menyebutkan sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Kedua, menentukan hasil operasi pada bilangan berpangkat. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bilangan berpangkat. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita. Perhatikan, ada 5 sifat operasi pada bilangan berpangkat. Jika kita memiliki bilangan pokok A, B yang merupakan bilangan real, dan pangkat dari bilangan pokok itu adalah M, N yang merupakan bilangan bulat, maka pertama berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Perhatikan, kondisi ini atau sifat ini dipenuhi ketika kita punya dua buah bilangan dengan bilangan pokoknya yang sama. Jadi ini A, ini A, tapi pangkatnya berbeda, M dan N. Maka hasilnya adalah bilangan pokok A ini dipangkatkan M tambah N, dijumlahkan pangkatnya, ya. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, operasinya adalah pembagian. Dua bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jadi ini bilangan pokoknya sama seperti tadi, tapi dua bilangan ini pangkatnya berbeda, akan mendapatkan hasil A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat M-nya lebih dari N. Yang ketiga, sifatnya adalah kita punya dua buah bilangan berpangkat, yang satu A pangkat M dan yang kedua B pangkat N. Jadi bilangan pokoknya sekarang berbeda, yang sama adalah pangkatnya. Maka akan menghasilkan atau sama dengan kita kalikan bilangan pokoknya AB dipangkatkan dengan N. Yang keempat adalah A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A dibagi B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh 0. Jadi artinya kalian memahaminya adalah bahwa ini ada dua buah bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Nah, maka hasilnya sama dengan kita membagi bilangan pokoknya itu dipangkatkan dengan N. Nah, di sini ada syarat B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena pembagian dengan 0 atau bilangan pecahan dengan penyebut 0 di dalam matematika itu tidak didefinisikan. Yang terakhir atau yang kelima adalah perpangkatan pada bilangan berpangkat. Perhatikan,
Ini ada satu bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Nah, 5 sifat operasi pada bilangan berpangkat ini akan kita buktikan pada slide berikutnya. Kenapa harus dibuktikan? Ya, kalian harus belajar ya, bahwa di dalam matematika itu suatu aturan, sifat atau hukum itu seharusnya dia bisa berlaku secara umum, ada pembuktiannya, gitu ya. Nah, nanti selain bukti dari setiap sifat-sifat ini, Ibu akan berikan juga ilustrasi atau contoh-contoh supaya kalian lebih paham bagaimana sifat ini bisa berlaku dan bagaimana implementasinya atau penggunaannya. Baiklah, ini sifat pertama yang akan kita buktikan bersama-sama. Kita berangkat dari 2 buah bilangan berpangkat yang berbeda pangkatnya, tetapi bilangan pokoknya sama-sama A. A pangkat M dikali A pangkat N. Berdasar definisi bisa kita uraikan. A pangkat M dulu, ini A kali A kali A gitu ya, di dalam kurung itu sebanyak M kali. Kemudian A pangkat N-nya kita uraikan dengan definisi sebelumnya yang sudah kalian pelajari, bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi ini A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka kita akan menggunakan sifat asosiatif. Jadi diuraikan akan menghasilkan seperti ini. A kali A kali A kali A-nya bertambah sebanyak berapa? Sebanyak M ditambah N kali. Nah, berdasarkan definisi, ketika suatu bilangan dikalikan berulang dengan bilangan yang sama sebanyak M tambah N, maka artinya kita bisa menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat A pangkat M plus N. Gimana? Jelas nggak? Nah, coba ya kita berlatih dengan memperhatikan contoh berikut. Berapakah nilai dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3? Ini ada 2 bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan pangkatnya berbeda. Ibu akan perlihatkan berbagai kemungkinan kita mengerjakan ya caranya. Yang pertama seperti ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita boleh ubah menjadi bilangan desimal. Jadi 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi kita mendapatkan 9 kali 27. Hasilnya adalah 243. Lalu 243, kalau kita uraikan dibagi dengan menggunakan pohon faktor, maka kita akan mendapatkan suatu bilangan 3 pangkat 5 ya. Atau bisa juga seperti ini dikerjakannya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita uraikan berdasarkan definisi. Jadi 3 pangkat 2, 3 kali 3 berulang 2 kali. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 berulang 3 kali. Lalu buka kurungnya, maka kita akan mendapatkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Mana yang lebih mudah? Cara yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sama saja ya, sama saja. Jadi hasilnya pun sama. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ada sifat yang memudahkan kita untuk mengerjakan soal ini, kalian boleh mengerjakan secara langsung. Perhatikan. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Bilangan berpangkat ini mempunyai bilangan pokok yang sama. Pangkatnya yang berbeda, berarti memenuhi untuk sifat nomor 1. Maka kita bisa langsung. Hasilnya adalah 3, pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3. Sehingga diperoleh 3 pangkat 5. Jadi kalian bisa bekerja dengan lebih cepat karena menggunakan sifat nomor 1. Nah, coba ya, kita lihat contoh 1B, bagaimana menerapkan sifat nomor 1.
Ibu berikan contoh lagi bagaimana kita menerapkan sifat nomor 1. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Jadi ada 3 soal, Ibu akan berikan soalnya satu persatu, dan Ibu akan beri waktu kalian 10 detik untuk mengerjakan setiap soal. Nanti kita samakan hasilnya ya. Siapkan alat tulisnya, kertas, buku, dan ballpointnya. Ada yang sudah hasilnya? Ya, 5 pangkat 7. Soal berikutnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 10 detik dari sekarang. Ada yang sudah menemukan hasilnya? Ya, 2 dipangkatkan 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Soal ketiga ya, siap-siap. Bilangan pokoknya setengah, bilangan pangkatnya 5 dan 7. Nah, itulah ya contoh dalam menerapkan sifat yang pertama. Tentu Ibu harapkan dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami lagi tentang bagaimana sifat pertama bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Ibu berikan contoh lagi bagaimana kita menerapkan sifat nomor 1. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Jadi ada 3 soal, Ibu akan berikan soalnya satu persatu, dan Ibu akan beri waktu kalian 10 detik untuk mengerjakan setiap soal. Nanti kita samakan hasilnya ya. Siapkan alat tulisnya, kertas, buku, dan ballpointnya. Ada yang sudah hasilnya? Ya, 5 pangkat 7. Soal berikutnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 10 detik dari sekarang. Ada yang sudah menemukan hasilnya? Ya, 2 dipangkatkan 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Soal ketiga ya, siap-siap. Bilangan pokoknya setengah, bilangan pangkatnya 5 dan 7. Nah, itulah ya contoh dalam menerapkan sifat yang pertama. Tentu Ibu harapkan dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami lagi tentang bagaimana sifat pertama bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Anak-anakku sekalian, baiklah kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan melakukan pembuktian untuk sifat nomor 2. Diketahui A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi operasinya pembagian, di mana dua buah bilangan berpangkat ini sama bilangan pokoknya, tetapi berbeda bilangan pangkatnya. Dengan kondisi M atau pangkat yang pertama lebih besar daripada pangkat yang kedua atau lebih besar dari N. Selanjutnya, kita bisa nyatakan bentuk di atas atau pembagian di atas dalam bentuk pecahan A pangkat M per N. Kita gunakan definisi, maka A pangkat M artinya perkalian berulang A sebanyak M kali, dan penyebutnya A pangkat N perkalian berulang sebanyak N kali. Kita lakukan pencoretan seperti kita menggunakan bilangan seperti biasa, maka akan diperoleh pembilangnya itu masih tersisa A, tetapi sudah berkurang jumlah A-nya, perkalian berulangnya sebanyak
M dikurangi N. Ya, karena M-nya kan lebih besar daripada N. Karena A kali A kali A sebanyak M min N kali, maka kita bisa nyatakan sebagai bilangan berpangkat A pangkat M dikurangi N. Jadi, kalau kita memiliki operasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya sama dan pangkatnya adalah selisih dari kedua bilangan yang ada. Nah, supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan berikan ilustrasinya untuk sifat nomor 2 ini dengan menggunakan bilangan. Misalnya, kita memiliki bilangan 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Kita tulis dalam bentuk pecahan sama dengan 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Lalu kita jabarkan dengan perkalian, lakukan pencoretan sehingga tersisa 5 kali 5, atau kita tulis 5 pangkat 2. 2-nya itu adalah merupakan sama saja dengan 5 dikurangi 3. Jadi pangkat pertama dikurangi bilangan pangkat kedua. Lebih jelas bukan dengan ilustrasi seperti ini? Baiklah, untuk penerapan sifat nomor 2 untuk mengerjakan soal-soal berikut. Ada 3 soal. Nanti kalian mencoba ya, siapkan alat tulisnya. Soal pertama, mohon maaf Ibu bacakan dulu. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Soal nomor 1. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Silahkan coba kerjakan dulu, berapa hasilnya? Oke, menggunakan sifat 2, karena dua bilangan ini bilangan pokoknya sama, bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 4 dikurangi 4 dikurangi 3, dia hasilnya adalah 1. Jadi 5 pangkat 1. Karena perpangkatan dengan bilangan pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya, maka hasilnya cukup ditulis dengan 5. Soal kedua, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan soal ini. Penyelesaiannya adalah ya, sama kan? Hasilnya dengan yang kalian kerjakan? Baik, kita lihat ya soal ketiga, kalian coba kerjakan lagi. Negatif 3 pangkat 7 dibagi negatif 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya menggunakan bilangan negatif. Silakan dikerjakan. Baik, kita samakan penyelesaiannya. Ya, hasilnya adalah negatif 3 pangkat 4. Karena kita hanya diminta untuk menyederhanakan, berarti kita berhenti sampai di tahapan ini, tidak usah kita menentukan bilangan desimalnya ya. Kecuali memang kalau perintah soalnya kita harus menentukan hasilnya dalam bentuk bilangan desimal. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan buktikan sifat nomor 3. Diketahui dua buah bilangan berpangkat A pangkat M kali B pangkat M. Kedua bilangan ini memiliki bilangan pokok yang berbeda, tetapi pangkatnya sama, yaitu M. Kita uraikan menggunakan definisi, diperoleh perkalian A yang berulang sebanyak M kali dan perkalian B berulang sebanyak M kali juga. Lalu kita buka kurungnya sehingga kita mendapatkan perkalian A dan B seperti ini. Menggunakan sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat, kita akan dapatkan pengelompokan. Jadi dalam kurung A kali B dikalikan dalam kurung AB dikalikan dalam kurung AB berulang sebanyak M kali
dan kita terjemahkan menjadi bilangan berpangkat AB pangkat M. Bagaimana? Cukup jelas dengan pembuktian ini? Kalau belum, kita lihat ya ilustrasinya dengan menggunakan bilangan. Perhatikan contoh soal berikut. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Bilangan pokok kedua bilangan ini adalah 2 dan 3. Keduanya memiliki bilangan berpangkat 3. Kita bisa lakukan uraian seperti berikut. 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Kita buka kurungnya perkalian ini, lalu kita kelompokkan menggunakan sifat komutatif dan juga sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat. Lalu kita bisa kelompokkan menjadi 2 kali 3 dalam kurung dikalikan sebanyak 3 kali, artinya 2 kali 3 pangkat 3. Perhatikan ada hubungan antara 2 ini adalah bilangan pokok, bilangan berpangkat yang pertama, 3 adalah bilangan pokok dari bilangan pangkat yang kedua. Ini pangkatnya sama-sama 3. Nah, coba perhatikan, ini contoh bagaimana kita menerapkan sifat nomor 3 untuk menyederhanakan setiap bentuk berikut ini. Ibu ada 3 soal, Ibu kasih waktu kalian beberapa detik untuk menyelesaikan atau mengerjakannya sendiri sebelum nanti penyelesaiannya akan Ibu tampilkan pada video ini. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Anak-anak, kalian masih semangat kan untuk belajar tentang bilangan berpangkat? Selanjutnya, sifat nomor 4 yang akan kita buktikan bersama-sama ya. Perhatikan penjelasannya berikut. Diketahui dua buah bilangan A pangkat M dibagi B pangkat M. Dua bilangan ini memiliki bilangan pokok yang berbeda, tetapi pangkatnya sama dan operasi yang digunakannya adalah operasi pembagian. Kita nyatakan dengan menggunakan bentuk pecahan sehingga diperoleh A pangkat M dibagi B pangkat M. Dengan syarat B tidak boleh 0 ya, karena B posisinya ada pada penyebut, di mana tidak boleh penyebut itu adalah 0. Lalu kita jabarkan masing-masing pembilang dan penyebutnya menjadi bentuk sebagai berikut. A-nya berulang sebanyak M kali, B-nya juga berulang sebanyak M kali. Lalu kita bisa pisahkan. Nah, jadi dalam kurung A per B kalikan dalam kurung A per B, seterusnya dikalikan dalam kurung A per B. Sehingga kita mempunyai perkalian berulang dari A per B. Berapa kali? Sebanyak M kali. Dan disimpulkan menjadi bentuk pangkat A per B pangkat M. Bagaimana? Bisa dipahami? Perhatikan ilustrasi untuk sifat keempat ini. Misalkan kita mempunyai dua buah bilangan berpangkat
berpangkat 10 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kalian bisa saja mengerjakan soal ini dengan cara menghitung ya, hasil 10 pangkat 5 itu kalau dalam bentuk desimal menjadi 100.000. Kemudian 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Sehingga kita melakukan pembagian 100.000 dibagi 32. Nah, tapi kan kita memiliki bilangan yang besar ya untuk membaginya, sehingga harus motret dulu. Nah, padahal kalau menggunakan sifat pada operasi bilangan berpangkat ini justru penyelesaiannya jauh lebih mudah. Ya, kita lanjutkan. Coba kita tulis dulu kedua bilangan ini menggunakan simbol pecahan sehingga diperoleh 10 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kita jabarkan. Nah, 10-nya berulang sebanyak 5 kali, 2-nya berulang sebanyak 5 kali. Kita lakukan pengelompokan jadi 10 per 2 kali 10 per 2 kali 10 per 2 dan selanjutnya. Nah, hasilnya adalah 10 per 2 pangkat 5, atau bisa kita tulis 5 pangkat 5. Lebih mudah kan ya? Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat keempat ini, kita tidak perlu menjabarkan lagi sih sebuah bilangan berpangkat menjadi perkalian berulang ya. Jadi langsung saja digunakan. Kita lihat ya, menggunakan sifat 4 ini untuk menyederhanakan operasi pembagian pada 3 contoh berikut. Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan, nanti kita akan samakan hasilnya. Soal yang pertama, 8 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama, kita terapkan sifat nomor 4. Hasilnya adalah 8 per 4 pangkat 3 atau 2 pangkat 3. Ya, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3. Soal yang kedua, kalian coba kerjakan dulu. Ya, 5 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 8. Kita sederhanakan menjadi 5 per 2 dalam kurung ya, pangkat 8. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka hasil akhirnya sudah selesai aja. Tidak apa-apa, kita tulis 5 per 2 pangkat 8. Contoh soal yang lain, 2 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 7. Iya, bilangan pokoknya 2 per 10 pangkat 7. Kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 5 pangkat 7. Nah, sekarang kita sampai juga pada pembuktian sifat nomor 5, yaitu jika kita memiliki sebuah bilangan berpangkat A pangkat N, tapi dipangkatkan lagi dengan N, ya, sama dengan, ini artinya A pangkat M-nya kita kalikan berulang sebanyak N kali. Lalu, kita jabarkan masing-masing A pangkat M, A kali A kali A kali A sebanyak M kali ada sebanyak N kelompok ya dari perkalian A ini. Maka kita akan mendapatkan perkalian berulang dari A sebanyak M kali N kali, dan kita nyatakan sebagai A pangkat M kali N. Perhatikan perubahannya. Jadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan pangkatnya dikalikan. Cukup jelas sekali ya. Nah, coba kita lihat ilustrasinya seperti ini.
Misalkan kita punya bilangan 5 pangkat 3 di pangkat 4. Artinya kita mengalihkan 5 pangkat 3 sebanyak 4 kali. Jadi kita memangkatkannya itu dari yang terluar. Kita jabarkan masing-masing 5 pangkat 3 nya 5 kali 5 kali 5 dikalikan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kelompok. Sehingga kita punya berapa ya? 12 buah bilangan 5. Iya. Sehingga diperoleh 5 pangkat 12, dan 12 itu diperoleh dari, bisa kita lihat polanya merupakan hasil kali dari bilangan pangkatnya. 3 kali 4 sama dengan 12. Makin jelas bukan? Baiklah, kita lihat. Ini contohnya. Lihat contoh berikutnya tentang penerapan sifat yang kelima. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Soal nomor 1. 7 pangkat 5 dipangkatkan 3. Maka ini langsung kita gunakan sifat 5 menjadi 7 pangkat 5 kali 3 sama dengan 7 pangkat 15. Mudah ya? Iya, soal berikutnya. 9 pangkat 5 dikali 9 pangkat 3. Apakah kalian bisa langsung menggunakan sifat 5? Ya, ini kan operasinya perkalian, bukan bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi, kita menggunakan sifat nomor 1 dulu. Sama dengan 9 pangkat 5 tambah 3 atau 9 pangkat 8. Nah, Ibu beri kurung bilangan 9-nya. 9 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan bentuk 3 pangkat 2 dipangkatkan 8. Nah, barulah kita akan menggunakan sifat nomor 5. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 8 atau 3 pangkat 16. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kita lihat soal nomor 3. 24 pangkat 7 dibagi 24 pangkat 5. Untuk menyederhanakan ini, kita lihat bilangan pokoknya sama, tapi operasinya pembagian. Berarti kita menggunakan sifat nomor 2. Hasilnya adalah dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya merupakan selisih, ya. Jadi diperoleh 24 pangkat 2. Dari mana 2-nya? Dari 7 dikurangi 5. Jadi langsung, ya, tidak Ibu tuliskan lagi. Nah, 24 ini bilangan ini kan bisa kita tulis dalam bentuk perkalian faktor prima, kalian potret menggunakan pound faktor. Jadi berapa? Ya, jadi 8 kali 3 boleh. Pangkat 2-nya di luar ya, di luar kurung. Tapi 8-nya juga bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 kali 3 dipangkatkan lagi semua dengan 2. Perhatikan bentuk ini. Dengan menggunakan sifat 5, perpangkatan dari ini kita peroleh, atau kita bisa menggunakan sifat nomor 3 ya, tapi kebalikannya. Jadi ini dua buah bilangan yang berbeda dipangkatkan 2, artinya bisa dipecah menjadi bilangan pertama dipangkat 2, bilangan kedua juga dipangkat 2, sehingga hasilnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pertama diperoleh 2 pangkat 6 kalikan 3 pangkat 2. Jadi ini bentuk terakhir ini adalah bentuk paling sederhana dari soal 24 pangkat 7 dibagi 24 pangkat 5. Ya, kalian cermati baik-baik setiap prosesnya, dan Ibu harapkan kalian bisa memahaminya.
Ibu-ibu yang berbahagia dan yang Ibu banggakan, kita sudah belajar tentang sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifat itu adalah khusus ya. Jadi yang kita lihat di operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Sementara kita belum membahas bagaimana kalau dua buah bilangan berpangkat dijumlahkan, dikurangkan, dan sebagainya. Atau bisa juga operasi perkalian, pembagian, tetapi kondisi-kondisinya tidak sesuai seperti yang diperlihatkan untuk sifat-sifat nomor 1 sampai nomor 5. Mungkin agak bingung ya kalian memahami ini. Oleh karena itu Ibu akan berikan beberapa contoh soal tentang operasi pada bilangan berpangkat. Bisa penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contohnya soal berikut ini, contoh 6. 2 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2. Tidak ada sifat yang sebelumnya kita bahas berbicara tentang operasi penjumlahan pada bilangan berpangkat. Jadi soal ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat manapun. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita hanya bisa mengerjakan dengan cara mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 ditambah 5 pangkat 2 itu 25, lalu dijumlahkan kedua bilangan desimal, hasilnya adalah 33. Sudah ya? Yuk kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini diperlihatkan prosesnya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Dua buah bilangan ini memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Yang satu pangkatnya 3, yang satu lagi pangkatnya 5. Tapi operasinya operasi penjumlahan, sehingga tidak bisa diterapkan sifat 1 pada soal ini. Maka caranya ya kita harus menentukan bilangan desimalnya. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 5 itu 32, dijumlahkan 40. 40 kalau kita mau ubah bentuknya, karena 40 bukan bilangan kuadrat sempurna, kita bisa menyatakannya dalam bentuk perkalian faktor 5 menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Bisa ya dipahami? Berikutnya soal nomor 7. Contoh 7. Operasi pengurangan. Perhatikan prosesnya. 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. Soal seperti ini kita hanya bisa kerjakan dengan mengubah ke bilangan desimal, sehingga diperoleh 27 dikurangi 25 sama dengan 2. Kita lihat soal yang berikutnya. Ya, 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 81 dikurangi 9, hasilnya 72. 72 diubah dengan cara menggunakan pengurangan faktor, hingga diperoleh 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Contoh 8, operasi perkalian bilangan berpangkat. Kita lihat. Ya, pada bentuk sebelah kiri ini kalian bisa perhatikan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Tidak bisa menggunakan sifat nomor 1 karena bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya juga berbeda.
kita bisa kerjakan dengan mengubah menjadi bilangan desimal 9 dikali 8 72, atau kita kembalikan lagi menggunakan pohon faktor sehingga diperoleh perkalian faktor primanya adalah 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ibu tampilkan faktor pembagian dengan faktornya di sebelah kanan sambil untuk mengingatkan kalian kembali. Perhatikan di sini ternyata bentuk yang di atas dengan yang di bawah hanya seperti berubah posisi saja ya. Nah, jadi untuk perkalian bilangan berpangkat seperti ini, kita bisa mengganti tanda kalinya dengan titik. Kita bisa menyimpan bilangan pokok yang lebih kecil di depan. Jadi kalau A pangkat M dikali B pangkat N, kita bisa tulis dengan lebih sederhana A pangkat M kalinya dengan titik B pangkat N. Selanjutnya contoh 9. Ya, di sini pembagian bilangan 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Bilangan pokok berbeda, pangkatnya pun berbeda. Kita tidak bisa menggunakan sifat yang 5 yang sebelumnya sudah kita bahas, tapi kita bisa kerjakan dengan cara menguraikannya sesuai definisi. Jadi 6 pangkat 4 itu 6 kali 6 kali 6, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Kalau kita lanjutkan dengan proses pencoretan sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 kali 3 kali 3 kali 3 per 1 kali 1 kali 1. Mungkin bisa disederhanakan menjadi 6-nya diuraikan menjadi 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga perkalian berulang dari 3 sebanyak 4 kali. Kita tulis menjadi 2 kali 3 pangkat 4. Bisa dipahami? Kita lihat soal sebelahnya ya. Nah, ini masih soal yang sama, tapi kita kerjakan dengan cara yang berbeda. 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan menggunakan simbol pecahan 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Kita bisa uraikan ini. 6 pangkat 4 itu 6-nya 2 kali 3 di dalam kurung ya, lalu di pangkat 4 per 2 pangkat 3. Selanjutnya ini bisa diuraikan menggunakan sifat nomor 3, di mana dua buah bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama tapi bilangan pokok berbeda. A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan dalam kurung A kali B pangkat M. Tetapi ini sifatnya kebalikannya ya. Ini diuraikan menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Lalu ini bisa disederhanakan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3-nya. Nah, ini bisa menggunakan sifat nomor 2 ya. Sehingga pangkatnya menjadi dikurangi 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 4. Hasilnya sama dengan yang sebelah kiri. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Anak-anakku sekalian, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat dan konsentrasi fokus dengan pembelajaran kita kali ini.
Selanjutnya Ibu akan membahas soal-soal pemecahan masalah ya, jadi mungkin agak lebih kompleks dari contoh-contoh soal sebelumnya. Kalian siapkan alat tulis kalian dan juga kertas atau potretannya, sehingga kalian bisa mencoba soal-soal ini untuk dikerjakan sendiri sebelum nanti Ibu berikan mungkin sedikit cara penyelesaian atau kunci jawabannya. Ada beberapa yang akan Ibu bahas, tapi ada yang beberapa yang Ibu biarkan untuk kalian mengerjakan sendiri. Seandainya kalian membutuhkan diskusi atau konsultasi, bisa kalian tanyakan di grup kelas atau WA grup kelas atau di Google Classroom diskusinya ya. Tapi Ibu harapkan di Google Classroom saja, nanti supaya bisa komunikasinya di sana. Ya, ini sebelum ke soal nomor 1, ini ada yang ingin Ibu sampaikan dulu tentang istilah digit. Jadi digit itu banyak angka. Dalam matematika ada yang disebut dengan bilangan, ada yang disebut dengan angka. Contohnya begini, 2. 2 itu bilangan 2. Terdiri dari 1 digit. 132 ini adalah sebuah bilangan. Bilangan 132 terdiri dari 3 digit, yaitu digitnya itu yang pertama atau angkanya ya, angka 1, angka 3, dan angka 2. Angka 3, berapa digitkah ini? Kita tidak bisa menentukan berapa digit suatu bilangan jika bilangan itu berbentuk bilangan berpangkat. Oleh karena itu kita harus ubah dulu menjadi bilangan desimal. 2 pangkat 3. Bentuk pangkat ini terdiri dari 2 angka ya. Satu bilangan terdiri dari 2 angka kalau pada bentuk bilangan berpangkat. Tapi kalau kita ubah menjadi bilangan desimal, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi hanya terdiri dari 1 digit. Berapa digitkah 2 pangkat 8? Seperti sebelumnya, ubah dulu menjadi bilangan desimal. 256. Berapa digit? Ya, 3 digit. Bagaimana dengan 1000? Berapa digit kan ini? Ya, kalian bisa menghitung. Berarti 1000 itu terdiri dari angka 1, angka 0, angka 0, dan angka 0. Sehingga seluruhnya adalah 4 digit. 10 pangkat 2. Berapa digitkah? 3 digit. 10 pangkat 3. Kita ubah menjadi 1000. 1000 itu adalah 4 digit. Nah, Ibu harapkan kalian bisa melihat polanya tanpa harus mengubah bilangan desimal. Kalau perpangkatan dari 10 pangkat 4. Berapa ya? Berapa digit? Ya, 5 digit. 3 kali 10 pangkat 4. Kalau kita ubah menjadi 30.000 atau 5 digit ya, Ibu singkat menjadi 5D. 25 kali 10 pangkat 4. Ya, 6 digit. 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini bentuk bilangan baku ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan materi kelas 7 tentang bilangan baku. Kalau kita ubah menjadi bilangan desimal, 2,5 kali 10 pangkat 4 adalah 25.000. Ini terdiri dari 5 digit. Paham ya? Nah, dengan pengantar ini, Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal nomor 1. Berapa digit bilangan berikut? 4 pangkat 16 kali 5 pangkat 25. Penyelesaiannya adalah
bisa memahami penjelasan dari soal nomor 1 tanpa Ibu jelaskan secara verbal ya? Iya. Ya, nanti diskusi yang ditanyakan di grup. Soal nomor 2. Diketahui 81 sama dengan 3 pangkat 4 dan 243 sama dengan 3 pangkat 5. Pertanyaannya adalah nilai dari 81 pangkat 5 kali 243 pangkat 7 adalah 3. Ini soal pilihan ganda. Oke. Manakah jawaban yang benar? Tugas kalian adalah menyederhanakan bentuk ini. Iya, jawabannya yang D. Mengapa jawabannya yang D? Kita lihat penyelesaiannya. Iya. 81 kita buang menjadi 3 pangkat 4. Pangkat 5-nya di luar kurung. 243 diketahui tadi adalah 3 pangkat 5. Angkatkan lagi 7. Lalu kita gunakan sifat nomor 5 hingga diperoleh 3 pangkat 4 kali 5 kali 3 pangkat 5 kali 7. Diperoleh 4 kali 5-nya 20, 5 kali 7-nya 35. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka kita menggunakan sifat nomor 1. Maka diperoleh seperti ini. Hasilnya 3 kali 10 pangkat 55. Soal nomor 3. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 3P. Luas permukaan kubus tersebut adalah A, B, C, D. Manakah jawaban yang benar? Oke, 10 detik ya waktunya buat kalian coba dulu. Ya, jawabannya adalah C. Mengapa C? Perhatikan penjelasannya. Luas permukaan kubus, misalkan L, itu adalah 6 kali luas sisi-sisinya. Sementara panjang sisi kubus, misalkan S adalah 3P, sehingga diperoleh L sama dengan 6 kali S kuadrat. Di S kuadrat itu adalah luas sisi ya, permukaan salah satu sisinya. L sama dengan S-nya kita ganti dengan P, sehingga diperoleh 6 kali 3P dalam kurung dikuadratkan. L sama dengan ya 6 kali 3 pangkat 2, P juga pangkat 2. 3 pangkat 2 kita buang jadi 9, sehingga diperoleh 54 kali P kuadrat. Inilah jawabannya. Bisa dipahami ya? Soal nomor 4. Ya, kita diminta menentukan hasilnya. 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4A kuadrat ditambah 6A pangkat 7 sama dengan titik-titik. Ini optionnya A, B, C, dan D. Jawabannya adalah yang D. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Oke, di sini ada operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Maka kita akan bekerja dengan operasi perkalian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan prinsip Kabataku ya. Jadi 4A pangkat 5 dikali, nah ini 2 pangkat 4 ini diubah menjadi 16, sehingga diperoleh 4 kali 16 kali A pangkat 5 kali A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7, 16 kali 4 nya jadi 64. A pangkat 5 dikali A pangkat 2
kita gunakan sifat nomor 1 menjadi A pangkat 5 tambah 2. Sehingga diperoleh 64A pangkat 7 ditambah 6A pangkat 7. Jadi kedua suku ini memiliki suku yang sama karena ada variabel A dengan pangkat yang sama-sama pangkat 7. Sehingga kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 64 ditambah 6 sama dengan 70A pangkat 7. Bisa dipahami? Baiklah. Lanjut soal nomor 5. Hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1 adalah titik. Soal ini pernah Ibu berikan sebelumnya ya. Oke, opsinya adalah seperti ini. Manakah jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah A, 5/6. Seperti apa penyelesaiannya? Kita lihat. 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1. Sesuai dengan definisi bilangan berpangkat negatif, maka 2 pangkat negatif 1 itu artinya 1/2 pangkat 1. Jadi 1/2 ditambah 1/3 pangkat 1 ya, jadi positif di bawah. Lalu kita lihat, kita akan bekerja dengan bilangan pecahan sekarang. 1/2 ditambah 1/3. Untuk menyelesaikan soal pecahan, penjumlahan pecahan ini, kita samakan penyebutnya dulu menjadi 3/6 ditambah 2/6. Kalau penyebut sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang. 3 tambah 2 sama dengan 5, jadi bilangan akhirnya 5/6. Ya, sambil mengingat kembali kalian tentang operasi hitung pada bilangan pecahan ya dengan soal seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 6. Sebuah balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 2A pangkat 4, 5B pangkat 2, dan 3 kuadrat A pangkat 3. Berapakah volume balok tersebut? Ini pilihannya A, B, C, dan D. Jawabannya adalah, kalian boleh mencoba dulu sebelum jawabannya ditampilkan. Iya, jawabannya B. Sama ya? Sama nggak dengan jawaban kalian? Yuk kita lihat penyelesaiannya. Volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kita asumsikan panjangnya 2A pangkat 4. Kan berturut-turut ya tadi ya, lebarnya 5B kuadrat dan tingginya 3 kuadrat A pangkat 3. Maka volumenya adalah, mohon maaf itu harusnya V ya, bukan L. Ya, mohon dipahami, harusnya lambangnya dengan V. Ya. Jadi hasilnya adalah 90 A pangkat 7 B pangkat 2. Itulah penyelesaian soal nomor 6. Baiklah anak-anakku, semoga kalian bisa memahami semua penjelasan yang Ibu sampaikan. Kita akan akhiri pembelajaran untuk kali ini dengan soal-soal yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Ibu tidak akan berikan kunci jawabannya maupun penyelesaiannya, tapi kalau kalian ingin mendiskusikannya, boleh ditanyakan di Google Classroom atau di grup WA kelas. Selamat mencoba.
Anak-anakku yang Ibu banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan video yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, tak ada gading yang tak retak. Apabila kalian merasa ada yang kurang atau ingin memberikan masukan saran kepada Ibu, silakan kalian sampaikan ya. Nanti akan Ibu berikan link untuk review atau refleksi pembelajaran. Dari Ibu Enda dan Ibu Eti selalu berpesan kepada kalian untuk tetap fokus dalam belajar. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.